Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Matan Al-Ajurrumiyah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, kita lihat apa yang ada di kitab beliau ketika menjelaskan syarah dari Matan Al-Ajurrumiyah. Berkata rahimahullah, wa kalimatu qad mukawwanatun minal qafi wad dali. Kata qad, kalimah atau kata qad itu terdiri dari qaf dan dal. Ya, kita lihat qad itu kan tersusun dari huruf qaf dan huruf dal. Wal qafu wahdaha laisat harfan. Qaf sendirian itu bukan huruf. Waddalu wahdaha laisat harfan. Demikian pula adal sendirian juga bukan huruf. Kenapa? Li'annaha lam ta'ti li ma'nan. Karena tidak memiliki makna. Qaf sendirian, dal sendirian ini bukan huruf. Dalam arti huruf yang diterangkan oleh mu'allif sebagai bagian dari kalam, yaitu huruf yang memiliki makna, maka ini tidak masuk ketika berdiri sendiri. Lakin qad jami'an harfun. Akan tetapi qad secara keseluruhan itu adalah huruf. Ya, akan tetapi qad secara keseluruhan itu adalah huruf. Kenapa? Li'annaha ja'at li ma'nan. Ya, karena memiliki makna. Ya, karena datangnya qad di dalam kalimat, ya, tulisan qad seperti ini, dia memiliki makna. Apa itu? Wahiyah harfu tahqiqin, yaitu huruf tahqiq. Qad ini disebut sebagai huruf tahqiq. Dan tentunya ketika masuk ke fi'il madhi, ya, huruf tahqiq yaitu huruf yang menunjukkan kejadian yang sudah terjadi, ya, sehingga sering diterjemahkan sudah atau telah, bahkan dengan terjemahan sungguh, ya, untuk penekanannya tahqiq dan takkid. Fasarat bidzalika harfan. Ya, dengan hal ini maka qad menjadi huruf ketika digabungkan qad seperti ini, bukan qaf sendiri, bukan dal sendiri. Li'annaha ja'at li ma'nan, karena memiliki makna ketika sudah menjadi kesatuan qad. Ya. Idzan al-huruful lati tatakawwanu minhal kalimatu laysat minal kalami li'anna al-harfa lam ya'ti li ma'nan. Ya, idzanil huruful lati tatakawwanu minhal kalimatu laysat minal kalam. Ya, kalau begitu huruf pembentuk suatu kata, ya, al-huruful lati tatakawwanu minhal kalimatu, huruf pembentuk suatu kata, laisat minal kalami, dia bukan bagian dari kalam. Jadi yang dimaksud wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'na, itu adalah bukan huruf pembentuk kata, tapi huruf yang punya makna. Kenapa huruf pembentuk kata tidak masuk pada bagian kalam? Li'annal harfa lam ya'ti li ma'nan, karena huruf pembentuk kata tersebut dia tidak memiliki makna. Ya, seperti tadi qaf sendirian, dal sendirian, dia tidak punya makna. Wa kalimatu zaidin tatakawwanu min zayin wa ya'in wa dalin. Kemudian yang berikutnya yaitu kalimah atau kata zaid itu tersusun atau terdiri dari za, ya, dan dal.
Zaidun atau Zaidin itu ya. Ini kan ada 3 za, ya dan dal. Ketika berdiri sendiri, fazayu laisat harfan fil istilahi. Ya. Maka za itu tidak termasuk huruf menurut pengertian istilah. Yaitu yang dimaksud pengertian istilah yang disampaikan oleh mu'alif, yaitu wa harfun ja'a li ma'nan, itu tidak masuk ke situ. Kenapa li'annaha lam ta'ti li ma'nan? Karena za sendirian itu tidak memiliki makna. Wal ya'u fi zaidin laisat harfan fil istilahi li'annaha lam ta'ti li ma'nan. Ya, demikian juga iya pada kata zaid tidak termasuk huruf menurut pengertian istilah karena dia tidak memiliki makna. Wadalu fi zaidin laisat harfan fil istilahi li'annaha lam ta'ti li ma'nan. Demikian juga dal ya. Pada lafaz zaid, huruf yang ketiga ini kan dal ya. Laisat harfan, dia bukan haraf fil istilahi secara istilah, yaitu istilah yang digunakan oleh mu'alif. Kenapa li'annaha lam ta'ti li ma'nan? Karena dia tidak memiliki makna. Kemudian disinggung idzan al naqulu innaha harfun li'annaha ja'at li ma'nan. Ya, kalau begitu kita katakan bahwa al keseluruhan dia adalah huruf karena dia memiliki makna. Ya, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Ya, kadang ada al lil ahdi dzikri, kadang ada al lil ahdi dzihni. Dan juga ada al yang lainnya. Ya, di situ ada pembagian khusus yaitu tentang al gitu. Kemudian yang berikutnya wa taqulu salimun. Misal tatkala engkau mengatakan lafaz gini, salimun. Fahadasmun. Maka ini merupakan isim. Fihi arba'atu hurufin, yang di dalamnya ada 4 huruf. Sin, alif, lam, dan mim. Ya, sinun, alifun, lamun, mimun. Ada 4 huruf, sin, alif, lam, dan mim. Salimun, ya, sanya panjang kan berarti ada alifnya itu. Fasinu laisat harfan. Maka sin bukan huruf. Maksudnya bukan huruf menurut pengertian istilah gitu ya. Kenapa li'annaha lam ta'ti li ma'nan? Karena dia tidak memiliki makna. Ya, sin sendirian itu bukan huruf karena dia tidak memiliki makna. Demikian juga wal alifu laisat harfan li'annaha lam ta'ti li ma'nan. Alif juga bukan huruf karena dia tidak memiliki makna. Wal lamu laisat harfan, lam juga bukan huruf li'annaha lam ta'ti li ma'nan karena dia tidak memiliki makna. Wal mimu laisat harfan li'annaha lam ta'ti li ma'nan. Demikian juga mim, dia bukan huruf karena dia tidak memiliki makna. Artinya bagian dari kata salim di sana ada sin, alif, lam, dan mim. 4 huruf ini ketika berdiri sendiri yang merupakan pembentuk dari lafaz salim, semuanya itu bukan huruf yang memiliki makna. Lakin nasina, akan tetapi sin qad takunu harfan fi ghairi hadza tarkibi. Terkadang dia merupakan huruf pada selain susunan ini. Ya, kalau kita bicara sin yang ada pada lafaz salimun gitu ya, sinnya nggak punya makna. Tapi terkadang ia merupakan huruf pada selain susunan ini, artinya pada tempat yang lain. Ya, misla sayaqumu zaidun. Ya, contohnya sayaqumu zaidun. Ini salah harokat itu ya, sekalian ini sebagai ralat. Bukan zaidun itu maksudnya ya. Sayaqumu zaidun. Za-nya di fathah gitu. Contohnya kalimat sayaqumu zaidun. Zaid akan berdiri. Fasinuhuna harfun, maka sin di sini pada kalimat sayaqumu zaidun dia huruf. Kenapa? Li'annaha ja'at li ma'nan. Ya, karena sin pada sayaqumu zaidun dia memiliki makna. Wa huwa tanfisu, yaitu huruf tanfis. Ya, huruf tanfis, namanya huruf tanfis. Ya, sin. Ya, huruf seperti suara orang nafas gitu ya, tanfis. Ya, artinya meskipun ya kita lihat meskipun ini cuma 1 huruf sin gitu ya, sayaqumu zaidun, sin pada kasus ini dia adalah
huruf yang memiliki makna. Beda dengan sin yang ada pada lafaz salim, ya, ini bukan huruf yang memiliki makna. Wa kadzalikal alifu qad takunu fi ba'dil ahyani hamzata istifhamin. Demikian pula alif terkadang pada saat yang lain dia merupakan huruf istifham. Ya. Wa bihadza takunu harfan, dengan hal ini yaitu ketika alif sebagai huruf istifham berarti dia adalah huruf. Li'annaha ja'at li ma'nan, karena dia memiliki makna. Ya, artinya ini sedang perbandingan. Memang betul alif itu bukan huruf yang memiliki makna. Alif yang ada pada lafaz ini salim. Salim ini kan ada alifnya, ini bukan huruf yang memiliki makna. Tapi pada saat yang lain kadang alif berdiri sendiri, dia adalah huruf. Bahkan huruf yang punya makna ketika difungsikan sebagai istifham. Apa ada alif dia sebagai istifham? Ada. Ya, misalnya kita bertanya, apakah lafaz al-bihar itu jamak dari bahr, ya. Bahasa Arabnya menjadi al-biharu jam'u bahrin, ditambahkan hamzah istifham, maka penulisannya cukup pakai alif dengan dipanjangkan al-biharu jam'u bahrin, gitu. Pertanyaan istifham, al-biharu jam'u bahrin, apakah lafaz al-bihar itu jamak dari bahr? Atau contohnya pada perkataan istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Hajar, kepada Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim meletakkan atau menempatkan Hajar dan anaknya yang masih kecil yaitu Ismail di Mekah, yaitu yang sekarang menjadi tempat Ka'bah tersebut. Ya, beliau cuma bertanya, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk berbuat seperti ini? Allahu amaraka bihadza, misalnya. Nah, di situ ada hamzah istifham tapi penulisannya cuma pakai alif yang dipanjangkan. Allahu amaraka bihadza. Ya. Dan contoh yang lain, ya. Semua lafaz yang pakai al diawali hamzah istifham maka jadinya a-nya panjang gitu. Ya. Apakah papan tulis itu mahal? As-saburatu ghaliyatun, misal gitu, ya. Nah, ini contoh alif sebagai hamzah istifham. Ketika itu maka dia adalah huruf yang memiliki makna. Wallamu qad takunu harfan fil istilahi idza ja'at harfa jarrin masalan, kama fi qaulika al-malu li Zaidin. Dan lam terkadang dia merupakan huruf secara istilah. Contohnya apabila dia sebagai huruf jar, seperti tatkala engkau berkata al-malu li Zaidin, harta itu miliknya Zaid. Ya, ini sebagai perbandingan, tadi ada lafaz salim. Lam pada lafaz salim itu bukan huruf, tapi kadang lam berdiri sendiri itu huruf. Contohnya ketika lam sebagai huruf jar. Kemudian wal mimu takunu harfan fil istilahi idza dallat 'alal jam'i. Ketika pada lafaz salimun, mimnya itu bukan huruf, dia hanya pembentuk kata, ya, bukan huruf yang punya makna. Tapi terkadang mim dia merupakan huruf secara istilah, yaitu apabila menunjukkan makna jamak atau makna banyak, ya. Misalnya pada antum misal, maka mimnya ketika dirinci satu persatu, antum, domirnya itu annya, taknya itu yaitu taknya itu merupakan huruf yang menunjukkan mukhatab, dan mimnya itu harfun dalun alal jam'i, huruf yang menunjukkan terhadap makna jamak. Itu antuma, kalau antuma mimnya bukan, ya, yang antum terus kum itu misalnya, kum itu juga sama seperti itu. Nah, mimnya harfun dalun alal jam'i. Ya, terkadang seperti itu, mim dia merupakan huruf
secara istilah ketika kasusnya yaitu sebagai huruf yang menunjukkan makna jamak. Maka kesimpulannya wa ala kulli halin, ya kesimpulannya apapun keadaannya, atau kesimpulan dari itu semua apapun keadaannya, yajibu an na'rifah anna qawlahu harfun ja'a li ma'nan, maka yang harus kita ketahui pada perkataan muallif atau musannif harfun ja'a li ma'nan, huruf yang datang karena membawa makna atau huruf yang memiliki makna, yaqsidu bihil harfa alladhi lam ya'ti li ma'nan bal huwa min binyatil kalimati. Kaitannya huruf yang memiliki makna pada perkataan mu'alif harfun ja'a li ma'nan, maka yang harus kita ketahui, ya, yang dimaksud oleh beliau terhadap huruf yang tidak memiliki makna, yang dimaksud oleh beliau terhadap huruf yang tidak memiliki makna, contohnya tadi yaitu pada lafadz salim, sinnya, alifnya, lamnya, dan mimnya, ya, terhadap huruf yang tidak memiliki makna, bahwa itu hanyalah huruf pembentuk kata. Bahwa itu hanyalah huruf pembentuk kata, mislus sini fi salimin. Contohnya sin pada salim, wal lami fihi aidan, lam pada salim juga, wadali fi zaidin, dan dal pada lafadz zaidin, wal ha'i fi muhammadin, dan ha pada lafadz muhammadin. Ini semua hanyalah huruf pembentuk kata. Itu kaitannya dengan perkataan wa harfun ja'a li ma'nan, dan huruf yang memiliki makna. Ketika kita mensikapi huruf-huruf pembentuk kata, kita katakan itu hanyalah huruf pembentuk kata karena dia tidak memiliki makna. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.